الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah akan memberikan kemuliaan, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan juga pengikutnya semuanya. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berdoa adalah kewajiban bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa hambanya. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka kuperkenankan bagimu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya. Hanya saja sebagian orang mungkin bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang yang mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Allah, namun doanya tidak juga dikabulkan. Padahal ia sudah memenuhi syarat-syarat dan adab-adab berdoa serta menjauhi faktor-faktor tertolaknya doa. Layak untuk kita pahami adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang Allah janjikan pasti ditunaikan. Ketika Allah berfirman bahwa Dia akan mengabulkan, Dia akan memperkenankan doa hambanya, maka Ia pasti akan menepatinya. Untuk itu, yang harus kita lakukan adalah memahami bentuk-bentuk pengabulan doa itu sendiri. Sebab tidak semestinya seseorang mengatakan doanya tidak dikabulkan
sedangkan ia belum mengetahui bentuk-bentuk pengabulan doa itu tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengetahui bentuk pengabulan doa tersebut, mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ismun wala qati'atun rahimin. Tidaklah seorang muslim berdoa yang di dalamnya tidak ada dosa atau memutuskan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watu, ada kalanya Allah segera mengabulkan doanya. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau menyimpan untuknya di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu min su'i mithlaha, atau memalingkannya dari keburukan yang semisal dengan doanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hadis di atas menegaskan bahwa doa seorang muslim pasti dikabulkan, dengan catatan doa tersebut memenuhi syarat dan adab-adabnya, serta menjauhi sebab-sebab tertolaknya doa. Hanya saja bentuk pengabulan itu berbeda-beda. Para ulama menjelaskan bahwa bentuk pengabulan doa ada 3 macam. Yang pertama, Allah segera mengabulkan doa orang yang berdoa. Dalam hadis dikisahkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Jumat di hadapan para sahabatnya. Di tengah-tengah khutbah, tiba-tiba ada seseorang Arab Badui datang seraya menceritakan perihal banyaknya binatang ternak yang mati dan tanah yang kering kerontang. Hal itu disebabkan sudah lama tidak turun hujan. Maka si Badui tersebut meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah untuk meminta hujan. Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Selang beberapa saat kemudian awan hitam pun berkumpul hingga bergulung-gulung. Kemudian hujan turun dengan sangat-sangat deras. Subhanallah, sebuah doa yang mustajab dan langsung diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyimpan pengabulan doa kita sebagai tabungan kelak di akhirat. Ketika seseorang muslim sudah berdoa sesuai ketentuan yang diberlakukan dalam Islam, dengan kata lain, ia telah memenuhi syarat dan adab-adab berdoa serta menjauhi faktor-faktor yang membuat tertolaknya doa. Selain itu, ia juga berdoa pada waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang mustajab, seperti pada sujud terakhir, seperti pada sepertiga malam terakhir, ataupun waktu-waktu istimewa lainnya. Dalam kondisi seperti ini, ia tidak boleh gusar dan merasa permohonannya tidak dikabulkan. Sebab boleh jadi apa yang ia minta tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, tetapi Allah menyimpan pengabulan doa tersebut sebagai tabungannya kelak di akhirat. Contohnya ketika seseorang berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah hamba rezeki yang berlimpah." Maka Allah yang Maha Tahu mengetahui bahwa rezeki yang melimpahkannya hambanya di dunia akan mengurangi derajatnya kelak di akhirat. Maka Allah simpan jawaban atas doa tersebut, yang mana akan bertambah
karena kenikmatan surga jauh lebih baik dan lebih kekal. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, Allah menyelamatkan kita dari keburukan. Pengabulan doa ada kalanya dalam bentuk Allah menyelamatkan diri kita dari keburukan yang setimpal dengan apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah menjauhkan diri kita dari keburukan lantaran doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Untuk itu, jangan sekali-kali kita merasa bosan atau merasa capek. Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan, barang siapa yang bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan dikabulkan. Sebab apa? Sebab doa adalah ibadah, baik dikabulkan ataupun tidak. Seorang muslim seyogyanya tidak bosan beribadah. Tertundanya pengabulan doa boleh jadi disebabkan belum waktunya doa tersebut dikabulkan. Karena segala sesuatu telah ditetapkan waktu terjadinya. Sehingga segala sesuatu yang belum waktunya tidak akan mungkin terjadi. Atau boleh jadi doa tersebut tidak dikabulkan dengan tujuan Allah menggantikan doa tersebut dengan seseorang dengan pahalanya. Atau boleh jadi doa tersebut tertunda pengabulannya agar seseorang rajin berdoa. Sebab Allah sangat senang terhadap orang yang rajin berdoa karena doa memperlihatkan sikap rendah diri, menyerah dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah 3 bentuk pengabulan doa. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa yang kita jabahkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.